Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue akan membahas tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan yang sangat epik di antara Suiko melawan Machine God Mirror, yang dimana Suiko memakai suatu teknik rahasia yang akhirnya bisa membuat Machine God Mirror seolah terpojok. Nah, di chapter kali ini, akhirnya Saitama telah kembali ke markas asosiasi pahlawan. Tapi, kali ini dia nggak sendiri, karena secara sengaja ataupun enggak, Saitama malah membawa pasukannya untuk menghadapi Machine God Mirror. Pokoknya, chapter kali ini seru banget dan sedikit plot twist coy. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu nih, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasan ini. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Suiko, dan judul dari chapternya adalah Bala Bantuan. Chapter dimulai dengan pemandangan markas pusat asosiasi pahlawan yang di sekitarnya terlihat asap hitam di mana-mana. Dan di depan gerbang markas tersebut terlihat ada Saitama yang baru aja kembali setelah sebelumnya sempat jalan-jalan keluar. Di sini terlihat dengan jelas kalau gerbang markas telah tertutupi oleh segerombolan bangkai robot penjaga dan menghalangi Saitama untuk masuk ke dalam markas. Di sini dengan cukup kebingungan, Saitama bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sampai-sampai banyak bangkai robot yang berserakan di depan gerbang. Setelah ngeliat kalau dia nggak bisa lewat gerbang yang ada di situ, Saitama mulai melihat ke sekitar dan kayaknya menemukan jalan yang bisa diakses lalu bergegas ke tempat tersebut. Nggak lama kemudian, para pasukannya Saitama atau para anggota dari organisasi nama pahlawan jelek berlarian ke tempat markas asosiasi pahlawan juga. Sambil berkata, Saitama ini perginya kemana sih? Cepat sekali dia. Lalu kita kembali ke pertarungan Suiko melawan Machine God Mirror. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, Suiko berhasil mendaratkan pukulan yang sangat telak tepat ke muka monster tersebut. Efek dari pukulannya terbukti cukup kuat sampai-sampai tangan Mirror yang sempat berpegangan pada samping kereta itu terlepas. Kereta masih melaju dengan sangat cepat. Begitupun pukulan Suiko yang masih menempel di muka Mirror. Yang ini menyebabkan Mirror tertabrak bagian atas kereta 1 kali, 2 kali, bahkan sampai berkali-kali, yang akhirnya membuat badan Mirror tersangkut di atas terowongan tersebut. Setelah badan kereta akan segera melewati terowongan sepenuhnya, dengan kekuatan terakhir yang tersisa dari Suiko, dia mendorong Machine God Mirror jatuh ke bawah rel kereta lagi. Berbarengan dengan Mirror yang terjatuh, Suiko pun ikut terjatuh. Kayaknya di sini Suiko sudah kehabisan tenaganya waktu serangan terakhir tersebut. Di pinggir rel kereta, Suiko terlihat sangat kesulitan untuk berdiri lagi. Bahkan untuk sekedar bernafas aja, dia sudah sangat kesulitan dan juga berat. Sampai-sampai Suiko batuk berkali-kali ketika mencoba untuk berdiri. Dengan kesadaran yang hampir aja hilang dan muka yang sudah dipenuhi luka serta darah, Suiko melihat ke arah Mirror untuk memastikan apakah dirinya sudah berhasil untuk kalah atau belum. Di tumpukan besi-besi yang menyangkut dalam tubuhnya, Machine God Mirror terlihat terlentang di tepian rel kereta, seolah-olah dia sudah kalah dan tak berdaya. Tapi tiba-tiba, Machine God Mirror berdiri tegak sekali lagi di atas semua tumpukan besi yang sebelumnya menutupi tubuh dia. Muka penyok dirinya yang hasil dari pukulan Suiko tadi tiba-tiba sembuh begitu aja, seolah-olah dirinya nggak pernah terluka sedikit pun. Lalu dengan sangat mengejutkan, Machine God Mirror berkata, tingkat kerusakan 0,00001%. Gila, ternyata serangan mati-matian dari Suiko itu sama sekali nggak ngefek buat Machine God Mirror anjir. Emang terlalu kuat sih ini monster. Lalu Mirror melanjutkan perkataannya. Berani-beraninya keroco seperti dirimu membuatku sampai tergores begini. Dalam hatinya, Suiko berkata, monster ini terlalu keras. Lalu dari atas bangunan asosiasi, Black S yang melihat semua pertarungan tersebut berkata, "Hei, ternyata dia masih segar bugar gitu tuh, cepat tembak." Black S memerintahkan Rover buat menyerang Mirror. Tapi sesaat sebelum itu, tiba-tiba Rover dan Black S melihat ke atas.
kayaknya ada sesuatu yang datang. Begitupun Machine God Mirror yang menyadari ada sesuatu yang datang dari atas dia. Di atas langit, kita bisa melihat ada sesuatu yang sedang terbang. Sepertinya orang ini punya sepasang sayap, yang ternyata orang tersebut adalah Butterfly DX, dan di belakangnya adalah si manusia kostum kodok Kusarigama, yang mereka sudah bersiap buat menyerang serta membantu Suiko. Tapi sesaat sebelum mereka berdua mendarat, Kusarigama langsung mendaratkan salah satu kemampuannya, yaitu serangan beruntun bandul rantai. Tapi di sini kita melihat serangan tersebut itu tidak dimaksudkan buat mengenai Machine God Mirror. Rantainya mengikat ke rel kereta yang ada di tempat tersebut dan membuat Butterfly DX bisa bergelantungan sementara supaya bisa mengubah lajur terbang mereka ke arah yang sebaliknya. Melihat mereka berdua datang untuk memberi bala bantuan, Machine God Mirror berkata, mereka itu hero kelas A Butterfly DX dan hero kelas A Kusarigama. Lalu mereka berdua akhirnya mendarat. Tapi baru aja mendarat, Butterfly DX langsung melancarkan serangan yang bernama ledakan serbuk sari Wing Breath. Serangan tersebut langsung menutupi daerah tersebut dengan asap serbuk sari. Dan tujuan dari serangan ini adalah untuk menghalangi pandangan dari monster tersebut. Dalam situasi ini, Butterfly DX berkata ke Suiko, "Nona, kau ini anak baru kan? Dalam situasi begini, sebaiknya kau menghubungi asosiasi dan meminta bala bantuan, karena pesanmu akan langsung disampaikan pada hero terdekat." Mendengar hal tersebut, Suiko berterima kasih karena telah dibantu. Machine God Mirror di balik asap yang sangat tebal berkata, "Dasar para kroco sialan." Dan chapter 231 dari manga One Punch Man telah selesai. Oke, gimana nih menurut kalian tentang chapter kali ini? Tapi akhirnya ya, di chapter kali ini kita kembali ngelihat Saitama coy. Karena dari beberapa chapter sebelumnya, kita itu udah nunggu banget kapan Saitama bakalan muncul dan kapan Saitama kira-kira bakalan ngalahin monster lagi gitu. Karena kan di beberapa chapter kemarin itu bener-bener kacau banget. Ya termasuk sekarang sih sebenarnya. Itu masih kacau banget situasinya di dunia One Punch Man ini karena banyak banget monster-monster yang tiba-tiba muncul gitu. Dan monster yang muncul pun bukan monster kroco sayangnya ya. Itu mereka itu adalah monster-monster kuat tingkat naga coy. Yang dimana nggak semua pahlawan kelas S itu bisa 1 lawan 1 dengan monster tingkat naga. Itulah kenapa monster tingkat naga itu sangat-sangat kuat coy. Nah, di chapter kemarin itu kan kita udah ngeliat ya kalau misalnya Suiko melawan Machine God Mirror. Yang dimana kita ngeliat ya kemarin itu seakan-akan Suiko membantai Machine God Mirror. Jadi kayak pertarungan itu kayak pembantaian gitu, bukan pertarungan coy. Jadi kayak cuma sepihak doang nih yang ngelawan nih. Sedangkan Machine God Mirror kebanyakan kayak diem aja gitu, kayak seolah-olah dia tuh udah kalah. Nah ternyata di chapter kali ini kita diperlihatkan kalau semua serangan Suiko tersebut itu sama sekali nggak ngefek apa-apa gitu ke Machine God Mirror. Bahkan dia aja bilang kalau misalnya output damage yang dihasilkan oleh Suiko dari keseluruhan serangan combo yang dia lancarkan gitu, yang Suiko lancarkan, bahkan Suikonya aja sekarang sampai bener-bener nggak berdaya lagi gitu karena dia udah kecapean banget, tenaganya bahkan udah habis-habisnya lah. Nah, output damage yang dihasilkan dari semua serangan tersebut itu cuma 0,00001%. Itu gila banget coy. Jadi bener-bener kayak nggak ada efeknya sama sekali gitu loh. Karena sebenarnya Suiko yang tidak bisa mengimbangi atau nggak akan bisa menang ngelawan monster tingkat naga itu, udah gue bilang juga di beberapa pembahasan sebelumnya, pembahasan chapter sebelumnya. Kalau misalnya kalian nontonnya sampai akhir gitu, kalau misalnya kalian nontonnya sampai pembahasan kayak gini juga, ini kan pembahasan teori ya. Gue pun udah sering bilang kalau misalnya Suiko itu sama sekali nggak bisa coy, nggak bisa ngelawan monster tingkat naga. Machine God Mirror ini nggak mungkin kalah sama Suiko, itu nggak mungkin. Karena Suiko aja waktu tes pahlawan itu diklasifikasikan sebagai pahlawan peringkat A coy. Jadi sebenarnya Suiko itu belum sekuat itu untuk bisa mengalahkan monster tingkat naga gitu loh. Gimana ya waktu gua ngelihatnya Machine God Mirror kemarin yang dibantai sama Suiko bener-bener kayak dia cuma diem doang. Gue tuh ngelihatnya kayak, oh ini kayaknya Machine God Mirror antara dianya lagi lengah atau Machine God Mirrornya lagi apa sih namanya ngambil data gitu loh dari Suiko ini, kira-kira Suiko bisa sampai sejauh apa.
Dan ternyata ya semua itu bener gitu loh. Machine Gun Mirror sama sekali nggak serius di pertarungan tersebut. Machine Gun Mirror kayak ngebiarin aja Suiko buat ngehajar dia, istilahnya kayak gitulah. Karena kan damage yang dihasilkan pun sama sekali kecil banget gitu loh. Bahkan nggak sampai 1%, 0,000001 itu gila men. Itu tuh kayak gila banget. Cuma satu hal lagi ya yang gua gak nyangka soal Machine Gun Mirror ini adalah kemampuan dia selain dia bisa ngelemparin bola cahaya, yang dimana bola cahayanya kayak mirip punyanya Rover mungkin ya. Kayak Rover kan lewat mulut. Nah, si Machine Gun Mirror ini lewat tangan. Nah, salah satu hal yang kemampuan dia yang gua nggak nyangka itu adalah healing coy. Dia bisa nge-heal, lu bayangin. Robot ya, seorang AI itu bisa nge-heal. Anjir, itu nggak masuk akal menurut gua. Mungkin itulah kenapa ya dia menjadi monster tingkat naga gitu loh. Karena kemampuannya nggak masuk akal. Kalian bayangin aja, robot itu bisa nge-heal, itu aja nggak masuk akal gitu loh. Karena kan robot pada umumnya aja, itu pasti lebih kuat daripada manusia gitu. Dan mungkin itulah kenapa ya, dari awal gua ngelihat Machine Gun Mirror ini, dia tuh kayak, anjir ini monster pasti kuat banget nih. Dari beberapa monster yang muncul ya, yang muncul kemarin, yang berbarengan itu monster tingkat naga, gua waktu ngelihat Machine Gun Mirror ini pasti monster yang paling kuat nih di antara yang lainnya. Karena memang kalau misalnya yang lain kayak yang dihadapi oleh Tatsumaki, yang serangga itu sangat-sangat merepotkan memang. Bahkan Tatsumaki aja harus ngancurin seluruh kota, ngubah seluruh kota jadi padang pasir, yang dimana itu gila banget. Nah, walaupun memang si monster serangga yang dihadapi oleh Tatsumaki itu sangat-sangat merepotkan, cuma si Machine Gun Mirror ini itu monster yang ya ini kuat banget gitu loh. Kuat banget. Punya kemampuan adaptasi, punya kemampuan data juga. Data dia kan dia memang AI gitu loh. Terus punya badan yang kuat, terus punya bisa ngelemparin bola cahaya juga. Jadi serangan jarak jauh bisa, serangan jarak dekat bisa, defense-nya bagus, dan dia bisa nge-heal. Itu nggak masuk akal coy. Jadi ya ini pasti kuat banget sih. Yang dimana kemungkinan besar kalau misalnya Machine Gun Mirror ini akan dikalahkannya oleh Saitama. Kenapa gue bilang kalau misalnya Machine Gun Mirror akan kalah oleh Saitama? Karena nggak ada pahlawan kelas S itu yang saat ini deket dengan asosiasi pahlawan coy. Bangunan asosiasi pahlawan itu nggak ada kelas S yang deket gitu loh. Pasti mereka tuh lagi jauh-jauh semua gitu. Mereka lagi tugas di kotanya masing-masing. Jadi perlu waktu yang lumayan lama lah untuk mereka bisa kembali ke markas pusat asosiasi pahlawan, walaupun mereka dipanggil gitu, walaupun darurat gitu. Sedangkan Saitama sekarang itu udah ada di markas pusat asosiasi pahlawan. Jadi Saitama tuh tinggal ngeliat aja gitu. Oh, ini ada apa nih gitu. Ini ada apa? Ini dia ada monster. Oke, gue kalahin deh. Ya, tinggal kayak gitu doang kan Saitama sekarang posisinya. Jadi kemungkinan besar ya, di chapter selanjutnya, itu bakalan Saitama versus Machine Gun Mirror. Atau mungkin gue nggak tahu ini versus atau enggak, karena mungkin Saitama bakalan ngebantai juga kan ujung-ujungnya. Cuma mungkin ada kemungkinan juga, nantinya bakalan dipertunjukkan Suryu versus Garo. Karena kan itu udah lama banget kan di build up, dan sekarang masih belum juga gitu diperlihatkan pertarungan tersebut. Yang dimana pertarungan tersebut itu harusnya menjadi sangat-sangat epic karena pertemuan di antara dua jenius bela diri. Yang satunya pernah jadi monster, dan yang satunya itu pernah, bisa dibilang skeptis lah kepada para pahlawan gitu. Jadi ini bakalan jadi pertarungan yang menarik banget. Dan di chapter selanjutnya itu bakalan jadi chapter yang gila banget sih. Karena antara Saitama versus Machine Gun Mirror atau Suryu versus Garo. Jadi gue gak sabar banget sih gue ngelihat chapter depan itu bakalan apa yang terjadi gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk video kali ini. Ini gue udah lumayan lama juga. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Cuma gue agak ragu juga sih siapa yang nonton sampai sejauh ini. Cuma kalau misalnya kalian nonton sampai sejauh ini, terima kasih banyak coy. Kalian GG banget sih. Gue sangat berterima kasih ke kalian yang udah nonton. Kalau misalnya sampai akhir gini ya, sampai pembahasan semuanya, ya gue sangat berterima kasih lah. Oke, mungkin segitu dulu aja ya. Terima kasih buat kalian yang nonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.